kasih kepada teman-teman, saudara-saudara sekalian yang telah mendukung konten-konten saya di YouTube, termasuk juga subscriber saya. Semoga konten-konten saya dapat menginspirasi kalian semua. Terus dukung konten-konten saya supaya konten-konten saya dapat menginspirasi kalian semua. Terima kasih. Hai guys, welcome to my channel, Mr. Jeff. Oke, ya ini dalam video kali ini saya mau menjelaskan mengenai haters, haters. Ciri-ciri haters, ya ini haters ya, Jadi banyak sekali yang saya lihat di media sosial ya, ada yang nggak suka dengan VTube, ada yang nggak suka dengan MLM, itu banyak ya. Loh, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Ya, kenapa kok ada haters? Sebagus apapun ya sistem yang kita buat, ya, sempurna apapun ya peraturan yang kita buat, tetap itu ada haters. Ya, nah, ciri-ciri haters ini apa sih, ya? Atau kenapa ada haters? Nah, di sini saya menjelaskan ciri-ciri, ya. Ciri-ciri yang pertama adalah tidak suka, ya. Ciri yang pertama adalah tidak suka. Kenapa dia tidak suka? Nah, pertanyaannya adalah kenapa dia tidak suka? Nah, tidak suka mungkin ya kan. Seperti saya contohkan di VTube ya kan. Waduh, lama sekali dapat uangnya. Lama sekali mendapatkan uang yang katanya ngomongnya miliarder, yang ratusan juta dan lain sebagainya. Lama sekali, aku nggak suka itu. Terlalu lama. Nah, ya. Jadi haters ciri pertama adalah tidak suka. Jadi memang dia tidak suka dengan sistemnya. Ya, bahkan dulu ya banyak usaha-usaha ya menggunakan sistem MLM. Mungkin sampai sekarang juga menggunakan sistem MLM. Sistem MLM ini sebenarnya tidak buruk. Ya. Menurut saya itu tidak buruk. Karena apa? Karena itu bisa memotivasi kita untuk bisa mendapatkan uang yang lebih banyak, ya kan? Memang yang di atas itu lebih, ya pasti dia mendapatkan lebih. Tapi sistem MLM sendiri ini sebenarnya tidak buruk, dan banyak orang-orang yang sukses di MLM, ya walaupun sekarang MLM mungkin lagi stagnan semua ya, lagi istilahnya ada yang turun, ada yang naik, ada yang biasa saja, ya. Jadi sistem MLM ini sebenarnya bukan buruk, ya. Tapi ya ada sebagian orang yang nggak suka dengan sistem MLM itu, ya. Ya, itu yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah tidak suka. Yang kedua, nah ini yang paling penting ya, punya pengalaman buruk. Pengalaman buruk. Ya, jadi punya pengalaman buruk. Loh, seperti misalnya ya, di VTube, di video yang sebelumnya saya pernah menjelaskan mengenai cloning. Nah, setelah ada yang melakukan cloning, terus istilahnya akunnya dia dibekukan. Nah, akhirnya dia kecewa. Wah, gak bener ini. Akun saya sudah susah-susah membangun jaringan dan sebagainya, akun saya istilahnya dibekukan begitu saja. Nah, dia punya pengalaman buruk. Sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya kenapa dia punya pengalaman buruk? Ya mungkin dia bisa dia melakukan suatu kesalahan, ya kan? Yang kedua,
atau mungkin dia apa tuh namanya istilahnya sudah bersusah payah tapi tidak ada kelihatan hasil. Ya, jadi ada haters ini dia punya pengalaman buruk terhadap sistem yang tempat dia kerja, ya, baik di MLM atau VTube, ya, atau mungkin di pekerjaan perkantoran, ya. Jadi dia punya pengalaman yang buruk. Oke. Nah yang ketiga, nah ini yang paling banyak, sensasi. Nah, yang ketiga ini lebih banyak lagi. Kenapa? Semakin dia haters dia menjelaskan bahwa oh ini sistemnya jelek, ini seperti ini penipuan dan lain sebagainya. Semakin videonya kan viral, istilahnya membuat sensasi. Nah, semakin videonya itu menjadi terkenal, ya kan? Terkenal, banyak yang lihat, banyak yang percaya. Nah, akhirnya ada image orang, oh bahwa VTube ini penipuan, oh MLM ini menipu juga, ya. Banyak seperti itu, ya. Jadi bukan hanya di VTube saja, di pekerjaan lain pun MLM ataupun di perkantoran itu pun juga sama. Pasti ada namanya haters. Ya. Jadi dan yang ketiga ini yang paling banyak. Orang ini sekarang ya karena media sosial itu terlalu cepat ya. Informasi itu selalu disebar di media sosial. Kalau dulu mungkin di TV, sekarang di media sosial, Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Semakin dia ada video-videonya yang memberikan sensasi, ya seperti kayak yang lagi viral itu, katanya VTube penipuan dan lain sebagainya, semakin videonya itu menjadi terkenal, menjadi banyak yang melihat, oh kenapa ini, kenapa? Nah itu loh, ya, jadi membuat sensasi supaya banyak yang melihat videonya dan dia menjadi terkenal atau videonya menjadi viral, ya itu. Nah yang keempat, nah ini juga sama, dibayar, ya. Jadi ya dalam bisnis ya pasti ada namanya persaingan, ya. Sekarang media sosial itu juga bisa dibuat untuk untuk promosi, untuk iklan dan lain sebagainya. Nah, misalnya nih ada bisnis lain yang mungkin lagi turun atau gimana ya, dan ada melihat bisnis ini naik terus. Nah, akhirnya apa? Wah ini bisnis ini naik terus ini. Wah, nggak bisa dibiarkan ini. Nah, akhirnya dia mencari orang bayaran. Nah, orang bayaran ini artinya apa? Mereka membuat hoax, atau membuat istilahnya, berita-berita yang negatif, ya. Nah, sempat kemarin di WA, ya, di grup WA WhatsApp itu ada satu haters yang katanya dibayar. Ya, katanya dia dibayar kalau nggak salah 1 juta. Nah, seperti itulah. Jadi ada haters yang dibayar ya untuk menyebarkan informasi-informasi yang miring. Nah, informasi yang negatif terhadap suatu bisnis yang sedang berkembang. Nah, VTube merupakan suatu bisnis yang sedang berkembang. Bahkan berkembang pesat. Sekarang infonya member VTube itu sudah mencapai 13.600.000 lebih, ya. Ya mungkin bisa 14 juta nih, entah lagi, ya. Jadi banyak pesaing-pesaing VTube ya merasa wah tersaingin. Jadi akhirnya dia pesaing-pesaingnya itu mungkin membayar orang untuk
supaya VTube ini jelek. Ya, itu haters. Ya, jadi hati-hati dengan haters. Oke, jadi ini ciri-cirinya. Nah, yang terakhir adalah ya memang dia suka jadi haters. Nah, suka jadi haters. Ya. Jadi ini yang orang ya, ciri yang nomor 5 ini ibarat seperti kayak artis. Artis kalau dari awal dia sudah protagonis, ya. Mungkin dia sudah mendalami karakter yang protagonis, maka dia merasa enjoy dengan peran atau karakter protagonis. Nah, sama haters itu ada juga yang suka jadi haters. Jadi memang dia sukanya haters, berlawanan. Ada bisnis bagus, dia selalu ngomong, percuma dan lain sebagainya. Ya, jadi inilah ciri-ciri, 5 ciri haters. Ya, karena apa? Karena saya lihat di grup-grup WhatsApp dan lain sebagainya, banyak sekali haters yang ingin menjatuhkan VTube. Ya. Nah, salah satu ciri yang saya lihat itu adalah yang ketiga dan keempat. Ini yang saya lihat. Ya. Yang kedua ini ada juga, tapi mungkin tidak terlalu banyak ya, karena VTube selama ini sih masih masih ya memberikan sedikit istilahnya bantuan lah ya. Jadi maksudnya VTube ini ada yang berhasil, mereka membeli mobil, membeli ya istilahnya seperti rumah atau membayar utang. Nah, ya. Jadi inilah 5 ciri haters ya. Yang paling banyak itu adalah 1, 2, 3 dan 4. Ya, jadi inilah 5 ciri haters. Nanti kalau misalnya kalian menemukan haters, ya kalian lihat ciri-cirinya orang itu. Pasti dari 5 ini dia punya, ya. Tetapi dari analisa saya yang sudah saya analisa dari kemarin-kemarin, nomor 2, 3 dan 4 ini yang mendominasi. Ya. Terus komen di kolom YouTube saya. Ya, kalau misalnya ada tambahan, mungkin ada masukan, mungkin bisa komen, ya. Tapi saya ingatkan kepada member VTube semuanya, member VTube semuanya, kita harus tetap semangat, kita harus bersatu, dan kita harus tetap solid, ya. Go Diamond. Bye bye.